Saya harap Anda mengerti semua tentang topik ini karena pembicara yang 4 orang sudah sangat luas, lebar menjelaskan masalah ini ya. Eh, saya ingin memberikan tambahan begini ya. Oke. Tadi tentang post-truth ya. Nah ini sering Anda dengar kan. Nah post-truth, post itu pasca setelah, truth kebenaran ya. Jadi setelah kebenaran. Memang ini membingungkan ya. Namanya keren, post-truth, pasca kebenaran. Sebenarnya itu, supaya Anda tidak bingung ya, itu adalah nama keren, nama dalam bahasa Inggris fancy word, nama keren untuk apa yang disebut dengan kebohongan. Ya. Jadi kebohongan itu di sekarang ini kebenaran, kebohongan yang dibungkus dengan bungkusan yang baik sehingga tampak benar, tampak logis, itu disebut dengan post-truth. Sebenarnya itu adalah manipulasi kebohongan. Gitu ya. Itu gaya-gaya memang di kata post-truth itu mulai menyebar setelah Donald Trump jadi presiden di Amerika. Karena dia sendiri menyebarkan kebohongan-kebohongan dan manipulasi-manipulasi kebohongan untuk kepentingan politiknya. Gitu. Misalnya mengenai serbuan Muslim ke Amerika, gitu kan? Yang mereka akan merusak budaya Amerika. Nah, itu kan bohong semua kan? Nggak ada kan seperti itu. Nah, di Indonesia juga sama. Mulai 2017, ketika pemilihan Gubernur DKI, Anies lawan Ahok. Nah, itu. Kemudian 2019. Nah, di situ tersebar dengan masif sekali, terutama di media sosial, manipulasi kebohongan, manipulasi kebenaran, pembungkusan kebohongan untuk kepentingan-kepentingan politik. Ya, itu dalam bahasa media, bahasa analis dikenal dengan itu bagaimana sebuah kebohongan dibungkus seperti kebenaran, lalu dibuat narasi seperti yang logis ya sebenarnya secara akal kelihatan logis memang, tapi kalau kita gali lebih dalam sebenarnya itu kebohongan semua. Itu disebut dengan post-truth, kebenaran ya. Nah, kalau kita bicara tentang post-truth itu kita erat kaitan dengan konspirasi teori konspirasi. Wah, kalau Anda baca konspirasi, wah itu menarik kan. Teori konspirasi itu logis itu, tapi adalah di situ banyak interpretasi subjektif, kadang dibulak-balikan kebenaran itu sesuai dengan kepentingannya. Sebuah fakta bisa dipahami sesuai kepentingannya dan dibalikan sesuai dari kebenarannya. Nah, dan paling senang kita dengar cerita konspirasi teori ya, seperti misalnya cerita kedatangan jutaan ketika diketahui ada pekerja Cina di suatu bandara ya. Memang itu fakta betul. Tapi disusun teori konspirasi, mereka sedang melakukan invasi ke Indonesia. Indonesia nanti akan dijadikan Cina. Wah, seneng ya kita dengarnya. Wah, seru kan? Seperti itu. Nah, itu biasanya digunakan. Oke, itu ya. Nah, senang. Oke, lebih lanjut saya akan mulai ini ya, menyampaikan lebih jauh melalui slide saya. Baik, hari ini sore ini kita lanjutkan bahasan mata kuliah kita, topik ke-14 ya. Topik yang sangat penting, sangat menarik. Kita akhiri mata kuliah ini, agama dan politik, dengan topik yang saya kira aktual,
kontroversial dan menimbulkan perdebatan, yaitu politisasi agama. Ada isu yang ingin saya jelaskan kepada Anda, apa itu politisasi? Dari tadi kita bicara tentang politisasi, naon atau ari politisasi teh? Jangan-jangan kita tidak ngerti ya. Kemudian apa cirinya dan bagaimana dilakukan? Apa efek yang ditimbulkan ketika terjadi politisasi agama? Yang terakhir, kira-kira ada nggak solusinya untuk mengatasi politisasi agama itu? Ya. Saya harap Anda semua, saya ingin berbicara kepada orang bukan kepada gambar. Ini pertemuan terakhir kita. Saya harap Anda serius, ya. Bagi yang bisa menghidupkan kameranya, hidupkan sebagai respek Anda kepada ilmu. Apalagi ini pertemuan terakhir kita, ya. Politisasi agama. Saya ingin mulai dengan penjelasan apa itu politisasi. Jangan-jangan kita sehari-hari dengar politisasi agama, tapi kita tidak mengerti dengan baik apa itu politisasi agama, ya. Nah, Anda kita semua sebagai kaum terpelajar harus mengerti sesuatu konsep dengan baik, dengan benar, sehingga kita tercegah dari salah paham atau misunderstanding tentang sesuatu, ya. Kalau orang awam sih nggak apa-apa, tapi Anda sebagai orang pelajar jangan sampai, ya, karena tugas Anda nanti memberikan pencerahan. Kalau Anda sendiri itu tidak paham, ya kumaha masyarakat, ya. Nah, kata politisasi merupakan terjemahan Indonesia dari bahasa Inggris yang ini nih, politicization, politicize. Jadi bahasa asalnya adalah dari kata kerja politicize artinya mempolitikkan. Politicization menjadikan sesuatu itu bersifat politik. Nah, kita lihat terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, politicization atau politisasi dalam bahasa Indonesia artinya adalah to make something or someone political. Yaitu Anda melakukan sesuatu atau menjadikan sesuatu itu bersifat politis. Menjadikannya menjadi karakter politik. Menjadikan sesuatu bersifat politik untuk kepentingan politik. Bukan cuma sesuatu, orang juga bisa. You make someone political. Membuat seseorang, apakah itu karakternya, apakah itu perilakunya, ucapannya, dan sebagainya, mengandung makna politik atau digunakan untuk kepentingan politik, baik politik Anda atau orang lain. Ya, oke. Nah, itu namanya adalah politicization. Jadi politisasi adalah menjadikan sesuatu atau seseorang bersifat politik untuk kepentingan politik. Ya, more involved in or consists of political matters, yang itu akan dilibatkan dalam urusan-urusan politik. Ya. Atau lebih lanjut lagi, politisasi artinya adalah the action of causing an activity or event to become political in character. Adalah sebuah tindakan menjadikan sebuah aktivitas atau kegiatan itu memiliki karakter politik. Nah, kegiatannya apa saja? Lalu Anda jadikan itu adalah kegiatan politik untuk kepentingan politik Anda atau orang lain. Oke, itu namanya politisasi. Oke? Anda menjadikan sesuatu tindakan atau sesuatu kejadian atau apapun memiliki karakter politik untuk tujuan-tujuan politik baik diri Anda atau orang lain. Itu namanya politisasi. Nah, sekarang kita kaitkan dengan agama. Nah, kita sekarang dengar istilah politisasi agama. Nah, itu dalam bahasa Inggris adalah politicization of religion. Nah, kalau disambungkan dengan yang tadi kan arti politisasi adalah
menjadikan sesuatu atau orang bersifat politis, atau menjadikan sebuah kejadian atau sebuah tindakan bersifat politis, baik kepentingan diri Anda atau orang lain. Nah, yang tadi kata sesuatu tuh, menjadikan sesuatu. Nah, sesuatu di situ juga termasuk agama. Jadi, Anda bisa menjadikan sesuatu, yaitu agama, bersifat politik, memiliki karakter politik untuk kepentingan politik Anda atau kepentingan politik orang lain. Untuk tujuan-tujuan politik. Anda menjadikan sebuah peristiwa agama atau unsur-unsur agama atau aspek-aspek agama termasuk ibadah itu untuk tujuan politik Anda atau orang lain. Nah, itu yang disebut dengan adalah politisasi agama. Nah, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa ininya, politicization of agama, of religion, of politisasi agama artinya, nah di sini use of religion as a political means to an end. Nah, yang dimaksud dengan politisasi agama adalah Anda menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh atau mencapai tujuan Anda tertentu. Nah, jadi Anda menjadikan agama sebagai alat politik Anda untuk memperoleh tujuan Anda atau orang lain. Itu adalah namanya politisasi agama. Nah, kalau kata use itu adalah penggunaan. Itu dekat dengan abuse. Nah, dalam bahasa Inggris itu. Nah, karena tadi ada penggunaan agama untuk politik, maka di situ apa itu dekat dengan penyalahgunaan agama. Jadi tadi kan penggunaan agama untuk kepentingan politik, untuk memperoleh tujuan tertentu, menjadikan agama sebagai alat politik untuk memperoleh tujuan tertentu buat Anda sendiri atau orang lain. Nah, karena sifatnya seperti itu, maka sebenarnya Anda di situ mungkin akan terjebak kepada namanya penyalahgunaan agama, abuse. Abuse artinya penyalahgunaan. Apa? Agama untuk alat untuk kepentingan Anda, menjadikan agama, penyalahgunaan agama sebagai alat politik untuk memperoleh tujuan atau mencapai tujuan Anda sendiri. Jadi dekat tuh. Maka disinilah mudahnya orang terpeleset ketika mencoba mempolitisasikan agama. Mungkin dalam pikirnya Anda berpikir ini baik, tapi ada tipis untuk Anda mungkin bisa terjatuh kepada abuse atau penyalahgunaan agama. Nah, problemnya adalah ketika Anda melakukan politisasi agama, yaitu menggunakan agama yang itu dekat juga dengan penyalahgunaan agama untuk tujuan politik Anda, tidak terasa Anda melakukan penyalahgunaan agama. Tidak disadari oleh Anda sendiri. Atau karena yang paling parah, mungkin Anda sendiri sebagai pelaku tidak menyadari. Nah, yang lebih sering terjadi adalah masyarakat sendiri yang tidak menyadari bahwa itu adalah politisasi agama. Mungkin saya kira jarang kalau pelakunya tidak menyadari. Apalagi tim sukses sebuah orang pasti menyadari. Yang sering terjadi adalah audiens, masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa itu adalah politisasi agama. Agama dijadikan sebagai alat politik untuk memperoleh tujuan Anda. Ya, nah, audiens Anda tidak sadar. Mereka karena apa? Anda dan kawan-kawan Anda sebaiknya membungkus terselubung. Nah, seperti Anda sebut tadi tuh, ya, dengan bentuk kegiatan sosial, ya dan sebagainya, gitu kan, ya, dan jarang yang terbuka. Nah, mungkin ada yang terbuka bahwa masyarakat sadar bahwa itu politisasi agama, tapi kebanyakannya adalah terselubung. Tidak disadari akibatnya oleh masyarakat. Makanya yang sering terjadi adalah masyarakat menjadi korban politisasi agama. Oke? Itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira apa dampak yang diakibatkan ketika Anda melakukan politisasi agama? Anda, saya kira ketika apalagi di masa-masa kampanye, baik pilkada, pilpres, dan sebagainya, Anda sering didatangi oleh orang-orang, baik tim ses sebuah partai atau sebuah caleg, sebagainya, dari sebuah partai atau tim sukses yang datang kepada Anda. Nah, yang
Anda yang mungkin tidak Anda sadari bahwa itu melakukan politisasi agama. Kira-kira efeknya apa? Efeknya ada 3 jika terjadi politisasi agama. Yang pertama, terjadinya integrasi antara agama dan politik. Ketika seseorang menjadikan agama sebagai alat politik untuk memperoleh tujuannya, baik diri sendiri atau orang lain, maka kemungkinan agama akan berdampingan dengan politik. Terjadi sharing power, pembagian kekuasaan. Dan masing-masing keduanya berupaya untuk bersatu, ya, bersatu, saling bantu untuk berkuasa. Agama bebarengan jeung politik, jeung politisi, ulama katakanlah dengan politisi bekerja sama, agama dan politik bersama, tujuannya apa? Memonopolisasi kekuasaan di sebuah negara. Contoh yang paling nyata adalah di Arab Saudi. Di situ kelompok Wahabi Salafi, yang mereka tidak mau disebut seperti itu, atau Salafisme, mereka bekerja sama dengan keluarga Saud ya untuk memonopoli kekuasaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya di Arab Saudi. Sehingga sampai sekarang tidak ada kekuatan politik lain di sana. Agama juga tidak ada kekuatan agama lain kecuali paham Salafi Wahabisme di sana. Ya, itu adalah perkawinan yang paling di sana itu adalah perkawinan yang paling contoh yang paling bagus dari contoh perkawinan antara agama dan politik ketika terjadi agama dipolitisasi untuk kepentingan politik. Dan pada yang sama juga ketika yang kasus Saudi ini adalah agamaisasi politik, nanti akan sebutkan. Maka yang terjadi ketika ini agama dipolitisasi juga pada yang sama juga terjadi agamaisasi politik. Agama, ya, nah, seperti itu. Nah, efek yang kedua adalah ketika terjadi politisasi adalah yaitu apa yang disebut dengan religion subservient to politics. Nah, yaitu ini sebaliknya. Justru ketika terjadi politisasi agama, agama menjadi di bawah kendali politik. Kalau yang pertama sejajar, ini menjadi di bawah. Agama di bawah, politik di atas. Maka politik menjadi tuannya agama. Maka politisi menjadi tuannya para ulama, tokoh agama. Oke, jadi agama berada di bawah kendali dan kekuasaan politik. Ulama mengabdi kepada para politisi. Nah, agama di sini para politisi menjadikan agama untuk kepentingan politik. Betul-betul tokoh agama tidak bisa berkutik. Ya, seperti itu. Namanya itu ketika agama berarti ini adalah perkawinan yang abusive kali ya. Nah, jadi yang agamanya justru tidak bisa posisi sejajar. Nah, yang ketiga bentuknya adalah akibat dari upaya-upaya politisasi agama ada terjadinya konflik atau pemisahan. Nah, agama dan politik itu berkonflik, berseteru satu sama lain dan akibatnya mengarah kepada pemisahan antara agama dan politik. Ada upaya tuh agama, misalnya ada kelompok politisasi politik untuk mengadopsi mengkooptasi agama, tapi kemudian agama tidak mau, akibatnya berkonflik, maka akhirnya mengarah kepada pemisahan agama dan politik. Yang ini akibatnya antara agama dan politik bersaing, mereka tidak akur, ya. Agama, politisi menyerang ulama, tidak ada kebebasan agama, politisi juga, agama juga tidak akur dengan politik, ulama menyerang politisi, nah, seperti itu. Jadi sama-sama keduanya berupaya untuk saling menguasai, gitu, struggle for domination. Agama ingin terus berjuang untuk memperoleh masa politik. Politik juga sama, berjuang untuk menguasai agama. Jadi senantiasa dalam konflik. Nah, bayangkan nih, kalau ini terjadi di negara kita bisa rasakan dari ketiga efek ini tidak ada yang menguntungkan. Ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, yang tadi saya sebut tadi, kalau terjadi politisasi agama, menjadikan agama sebagai alat politik kepentingan politik tertentu, maka pada efek yang pertama, ketika terjadi tanda petik perkawinan yang serasi
agama dan politik bersaing, maka pada saat yang sama juga kemungkinan itu adalah agama bisa mempengaruhi politik, ya. Maka agama pada level tertentu bisa mempengaruhi politik, agama mendominasi politik. Nah, ini yang terjadi yang disebut dengan dalam bentuk agama negara teokrasi, ya. Nah, negara teokrasi yaitu ketika sebuah agama menjadi menjadi pegangan pemimpin atau penguasa politik, dan penguasa politik memandang bahwa kekuasaan politik yang itu bersifat ilahiyah, berasal dari Tuhan. Nah, bayangkan kalau Anda menjadi pemimpin lah, berpendapat inilah kekuasaan yang saya dapatkan dari Allah. Allah sudah memberi mandat kepada saya. Bayangkan itu kan, orang pasti tidak akan berani menentang Anda. Nah, itu berbahaya kan. Namanya itu teokrasi, ya. Agamaisasi politik. Nah, sekarang saya ingin lebih lanjut. Kira-kira dampak yang lebih lanjutnya apa dari sekedar 3 atau 4 bentuk tadi, ya, hubungan antara agama dan politik dalam bentuk politik agama. Dampak sebenarnya, impact sebenarnya dari ketika terjadi politisasi agama adalah yang dirasakan adalah di masyarakat. Kalau yang 3 tadi kan pada level politik, ya, pada level bentuk negara, pada level sistem politik dan sebagainya. Nah, dampak sebenarnya adalah dampak yang dari politisasi adalah dampak justru yang akibatnya dirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Apa itu? Ketika terjadi politisasi agama, masyarakat justru yang merasakan dampaknya. Yaitu apa? Munculnya greater political polarization. Terjadinya polarisasi politik yang besar di dalam masyarakat. Maksudnya terjadi pembelahan masyarakat. Ketika seorang politisi menjadikan agama untuk tujuan politik mereka atau sebaliknya, maka akan menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat. Nah, masyarakat menjadi terpecah menjadi 2, 3 kelompok dan sebagainya. Dan ini berbahaya bagi kesatuan dan soliditas masyarakat. Nah, ini misalnya terjadi di Indonesia di Pilkada 2017 Jakarta. Ya, Anies melawan Ahok. Nah, di situ terasa sekali kan polarisasi antara Muslim dan non-Muslim. Ya, nah gitu. Semua agama dibawa untuk tujuan politik. Jangan pendukung Anies menggunakan ayat-ayat Al-Quran dengan tafsir mereka tentunya untuk tidak memilih pemimpin yang beragama non-Islam. Ya, seperti itu. Mereka mendapatkan dukungan-dukungan dari kelompok-kelompok Muslim tertentu seperti FPI, HTI, dan sebagainya untuk mendukung Anies. Ya. Contohnya digunakannya adalah misalnya disebarkan di masjid-masjid, tentunya mungkin oleh tim Anies bahwa dipasang di masjid-masjid di Jakarta. Dan ini saya kira contoh paling nyata dari politisasi agama yang menyebabkan polarisasi di masyarakat. Kami, dan ada spanduk, kami tidak mensolatkan jenazah orang yang mendukung Ahok, orang yang penista agama. Bayangkan kan seperti itu. Itu adalah nyata bahwa pembelahan dalam masyarakat. Hanya karena perbedaan politik, bayangkan karena perbedaan memilih pemimpin, orang berani tidak menolak mensolatkan saudara yang Muslim. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, akibatnya kita terasakan di sana. Walaupun mungkin kita di daerah Jabar tidak termasuk memilih, tapi kita terasa. Kan itu berdampak juga sampai kepada Pilpres 2019. Sampai sekarang kita masih merasakannya polarisasi yang besar di masyarakat itu. Ketika agama dijadikan alat politik oleh kelompok kepentingan tertentu mencapai tujuan-tujuan politik. Dengan bahasa lain, mereka memainkan politik identitas, yaitu identitas agama. Nah, di situ kita harus jangan keliru, jangan melihat bahwa itu adalah tujuan agama. Nah, itu yang kita susah menangkapnya. Oh, seolah-olah kita melihat itu adalah agama murni, padahal itu tidak. Itu adalah kepentingan politik. Ya, terlepas dari penampilan pendukungnya dengan berjubah Islam di masjid. Nah, contoh yang paling nyata adalah politisasi agama itu adalah sholat. Sholat itu kita ketahui adalah wajib. Kita melaksanakan sholat.
Tetapi sholatnya sholat Jumat ya. Tapi ketika Anda melakukan sholat Jumat di lapangan terbuka, di jalan raya, di hotel Indonesia, di bundaran hotel Indonesia, ribuan orang sholat di situ. Di situ bukan lagi persoalan agama, tapi ada persoalan politik. Itu jelas contoh salah satu nyata dari politisasi agama. Anda dengan kawan-kawan Anda sholat di tengah jalan untuk menekan politika kawan Anda, ya, untuk meminta seseorang dipenjarakan misalnya, minta tokoh lawan Anda untuk dipenjarakan misalnya karena berbeda pandangan dengan Anda. Nah, itu contoh paling gampang deh kalau melihat contoh politisasi agama ya. Nah, itu dampaknya terasa sebenarnya di masyarakat. Sampai sekarang istilah cebong kampret masih ada, muncul lagi kadrun sekarang, ya kan? Seperti itu. Nah, harapannya 2024 itu tidak ada lagi partai politik, ya, baik partai politik Islam atau nasionalis yang memainkan, yang memperalat agama untuk tujuan politik mereka. Karena itu akan mengakibatkan polarisasi yang besar di masyarakat. Mungkin bagi kita yang mengerti, it's okay. Tapi masyarakat yang tidak mengerti, mereka bisa menganggap itu adalah agama, padahal itu politik, dan itu berbahaya. Dan kita juga harus memberikan counter terhadap politisi atau siapapun atau tokoh agama yang menjadikan agama untuk tujuan-tujuan politik. Ya, nah, karena dalam Al-Quran kan dilarang kita dilarang kita menjual ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang murah. Termasuk ayat murah itu kan kita menjadikan ayat Al-Quran sesuai tafsiran kita untuk kepentingan politik, ya kan? Itu dilarang jelas dalam Al-Quran. Wala tastaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Ya kan? Itu jelas ayatnya. Nah, efek kedua dari politik agama itu adalah pada level tokoh agamanya, pada level agamanya itu sendiri. Karena agama dijadikan sebagai alat politik oleh baik itu oleh politisinya atau oleh tokoh agamanya, maka berdampak kepada bahwa agama kehilangan kemampuan justru untuk membela kepentingan-kepentingan publik atau masyarakat banyak. Nah, karena agama dijadikan alat politik, maka akibatnya agama tidak mampu lagi berbicara untuk kepentingan orang banyak. Para ulama, tokoh-tokoh agama, karena dikooptasi oleh politik, dijadikan alat politik, maka para ulama, tokoh agama lainnya, tidak bisa berbicara dan berdiri di depan untuk kepentingan masyarakat secara kebanyakan. Karena dia tidak terkooptasi oleh kepentingan politik tertentu. Ini berbahaya, karena apa? Agama itu, wahyu kan, diturunkan untuk kepentingan umat bersama. Ya kan? Bayangkan kalau tokoh agamanya sudah terpengaruh politik, atau dijadikan di alat oleh politik tertentu, maka tokoh agama itu atau agama itu tidak lagi bekerja untuk kepentingan bersama, kepentingan umat atau masyarakat, tapi ada kepentingan politik tertentu atau kelompok tertentu. Dan ini sudah mengingkari fungsi atau misi agama itu sendiri untuk kepentingan bersama. Kebenaran mungkin dilanggar, keadilan mungkin dilanggar. Mungkin keadilan hanya versi mereka saja. Tapi keadilan untuk masyarakat banyak mungkin sudah dilupakan. Nah, ini pada saat inilah para ulama kehilangan misi profetisnya, misi kenabiannya sebagai pewaris para nabi. Oke, dua-duanya terlihat kan bahwa politisasi agama itu menimbulkan efek yang luar biasa pada masyarakat banyak, juga kepada agama itu sendiri. Oke? Pertanyaannya sekarang, mengapa sering terjadi atau masih sering terjadi politisasi agama? Nah, ini pertanyaan yang menarik yang harus Anda pahami, dan ini bisa Anda lihat ketika 2017 di Jakarta, 2019 Pilpres, dan nanti 2024. Ya, kenapa masih sering terjadi politisasi agama? Yang pertama sebabnya, politisasi agama terjadi karena adanya political manipulation of religion by politicians and religious leaders. Politisasi agama itu terjadi karena adanya manipulasi agama untuk kepentingan politik, baik oleh politisi atau oleh tokoh agamanya sendiri. Hati-hati di sini. Ya, Anda mungkin punya idola kiai tertentu, ajengan tertentu, ustadz tertentu.
Anda mungkin tidak sadar, apalagi pada masa-masa kampanye seperti 2019 kemarin ada Ustadz mungkin favorit Anda. Ya sebenarnya dia melakukan manipulasi agama untuk kepentingan politiknya atau kelompoknya. Nah, kalau manipulasi itu dilakukan oleh politisi kelihatan ya. Tapi oleh tokoh agama kadang tidak terasa, ya tidak terhambat. Maka kalau terjadi politisasi agama baik oleh tokoh agama itu sendiri atau oleh politisi, inilah yang menyebabkan terjadinya politisasi agama. Ya, seperti itu. Penyebab kedua mengapa terjadi politisasi agama adanya karena ada weak religion. Artinya keberagamaan yang lemah. Pada siapa? Pada politisi itu sendiri. Agama harus lihat ya. Anda tahu sendiri banyak keberagamaan politisi. Sejauh mana mereka memahami agama. Contohnya Islam misalnya. Politisi siapa sih yang mereka memiliki pemahaman yang bagus tentang agama? Nah, itu yang mendorong mereka melakukan politisasi agama. Atau juga lemah agama itu terjadi kepada pemimpin-pemimpin agama. Mungkin ada tokoh yang disebut dengan ustadz, kiai, tapi sebenarnya mereka tidak mengerti tentang agama Islam itu sendiri. Jadi bacaannya lemah, memahami Islam hanya sebatas fikih. Pada Islam itu luas, ya. Ada Islam yang tertulis, yang tidak tertulis, dalam berbagai aspek. Islam itu bukan cuma urusan fikih, akidah, tapi juga ada Islam sejarahnya, ada Islam filsafatnya, tasawuf dan sebagainya. Nah, keterbatasan pemahaman yang disebut tokoh agama juga menyebabkan terjadinya politisasi agama. Karena bodoh, pemahaman agama tadi mudah dipolitisasi oleh politisi. Hati-hati nih kalau Anda menjadi tokoh agama, tapi pemahaman Anda lemah, Anda mudah dipolitisasi oleh politisi yang menggunakan Anda untuk kepentingan politik Anda. Nah, yang ketiga, lemahnya agama itu juga pada orang banyak. Nah, kalau ini bisa dipahami, kalau wajar kalau mayoritas umat Muslim di Indonesia pemahaman agamanya lemah, ya wajar saja karena mereka mungkin tidak mungkin Anda sendiri. Anda kan tidak belajar agama dari kecil. Kalau Anda mungkin juga ngajinya masih belum benar kan? Ya, banyak yang belum benar. Anda juga tidak mengenal kitab kuning dan sebagainya. Anda tidak bisa bahasa Arab. Anda termasuk weak religion. Nah, Anda adalah punya potensi untuk dimanipulasi oleh politisi atau oleh tokoh agama untuk kepentingan politik mereka. Hati-hati, oke? Nah, ini misalnya pendapat ini didukung oleh pendapatnya Paul Marshall dalam tulisannya Politicizing Religion. Nah, sebenarnya dia bilang begini, what is most likely to lead to conflict is not robust, believing religion, but rather shallow religion that is used as a political identifier. The problem is usually not a strong religion, but weak religion that is a strong source of identity. Nah, persoalannya sebenarnya yang menyebabkan konflik akibat politis agama itu bukan karena orang-orang yang memiliki agama yang kuat, tetapi sebenarnya justru penyebabnya itu adalah shallow religion, pemahaman agama yang dangkal. Baik pada masyarakat banyaknya, baik pada politisinya, termasuk juga kepada tokoh-tokoh agamanya. Jadi shallow religion, agama yang dangkal, pemahaman yang dangkal, atau agama yang lemah, itu menjadi faktor penyebab terjadinya manipulasi agama untuk politik sampai sekarang. Nah, kemudian Anda tentu bertanya, kalau sudah mengerti penyebabnya, kira-kira ada nggak sih solusinya? Nah, sekarang namanya politisasi agama terjadi di mana saja dan kapan saja di Indonesia. Kita sehari-hari kita lihat. Nah, bisa nggak itu diatasi? Ada nggak solusinya? Nah, jawabannya ya ada. Nah, ini juga saya ngutip Paul Marshall yang tadi. Ya. Dia bilang begini, much of this manipulation is done by people who are not especially religious. Jadi kebanyakan manipulasi agama itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bukan religius. Hence, one of the main antidotes to the politicization of religions can be strong committed religion.
Nah, kalau kita sudah mengidentifikasi sebelumnya bahwa manipulasi agama, politis agama terjadi karena lemahnya agama, dangkalnya agama mereka, maka satu-satunya antidot, satu-satunya obat untuk mengatasinya adalah justru harus dimunculkan, dikembangkan agama yang kuat. Artinya pemahaman agama yang kuat, keberagaman yang kuat di kalangan masyarakat, politisi, dan tokoh agamanya. Jadi solusinya apa? Strong and committed religion as an antidote to politicization of religion. Maka untuk mengatasinya sebenarnya bagi kita hanya satu sebenarnya. Ya kalau kita mengenal hanya weak religion, karena kita mengenal adalah karena weak religion akibatnya menimbulkan manipulasi agama baik oleh politisi, tokoh agama sendiri, maka solusinya adalah kuatkan agama Anda. Kuatkan pemahaman agama Anda. Baik Anda sebagai tokoh agama, atau Anda sebagai politisi, atau Anda sebagai warga masyarakat. Kuatkan agama Anda. Kalau agama Anda kuat, pemahaman Anda bagus tentang agama, tidak shallow, tidak dangkal, maka di situ Anda harus banyak belajar tentang agama, maka Anda tidak akan mudah menjadi korban politisasi agama. Dan Anda juga tidak akan mudah melakukan agama sebagai alat politik kepentingan Anda. Oke. Dari mana ini harus dimulai? Ya, jauh-jauh lah. Kita aja yang mulai. Kita, Anda semua, Anda sebagai mahasiswa, kaum terpelajar, mulailah itu dilakukan dari diri Anda sendiri sebagai kaum terpelajar. Anda mulai meningkatkan agama Anda, pemahaman agama Islam Anda, banyak baca. Jangan hanya membaca satu buku, banyak buku. Jangan cuma baca dengerin satu ustadz, banyak ustadz Anda dengar. Jangan coba Anda baca fikih, banyak aspek-aspek Islam lainnya, sejarahnya, filsafatnya, tasawufnya, filsafatnya, hukumnya, sosiologisnya, historisnya, dan sebagainya. Supaya pemahaman tentang Islam itu dalam, tidak shallow. Mulai dari diri Anda sendiri. Setelah itu Anda bisa meneruskannya kepada orang terdekat Anda, kepada kawan-kawan Anda, dan kepada keluarga Anda, kepada ibu bapak Anda, saudara Anda. Ya. Sehingga nanti Anda semua, kita semua tidak menjadi korban politik agama yang sebentar lagi tahun depan kita akan masuk ke tahun politik. Ya, kita nih harus mengingatkan kepada saudara kita, apalagi khususnya di grup WhatsApp Anda misalnya, yang mereka kadang tidak paham, tidak mengerti tentang ada politis agama itu, Anda bertugas untuk mengingatkan mereka tentang apa itu politisasi agama. Ya. Selanjutnya saya ingin menegaskan kepada Anda, politisasi agama itu bukan unik Islam. Artinya bukan hanya terjadi di agama kita, bukan hanya di agama Islam, di hampir semua agama terjadi politisasi agama. Di agama Yahudi, Judaism, itu terjadi. Nah, mereka yang ada namanya Zionism, Zion. Zionisme adalah gerakan agama untuk bagaimana menjadikan agama sebagai pijakan untuk mereka mendirikan negara Israel. Ya, contohnya itu. Kemudian di Kristen juga ada agama Kristen di Amerika itu paling banyak. Contohnya Donald Trump, ya, seperti itu. Di Islam, yang tentu kita paling banyak kenal. Di Middle East itu banyak terjadi politik agama. Fenomena ISIS, fenomena Al-Qaeda dan sebagainya adalah contoh dari politik agama. Nah, sampai sekarang Middle East, Timur Tengah itu masih bergejolak. Kita harus bergembira, bersyukur kepada Allah, negara kita adalah negara yang paling aman. Ya, mungkin kita berbeda pendapat, tapi tidak separah sampai terjadi perpecahan dan perang saudara seperti di Timur Tengah, di Yaman, di Irak, di Suriah, di Palestina, di Lebanon dan sebagainya. Ya, Indonesia terjadi politisasi agama, ya, seperti tahun 2017 dan sebelumnya juga dan 2019 dan akan selalu ada, tapi mungkin eskalasinya tidak separah di Timur Tengah. Kita masih harus bersyukur. Ya, itu yang disebut dengan yang kita bahas minggu lalu munculnya Islamisme itu. Ya, kalau kita bicara tentang politisasi agama, itu adalah inti dari Islamisme tadi. Di agama Hindu juga sama. Ada namanya gerakan Hindu nasionalis, Hindutva, itu sama. Mereka menjadikan ajaran Hindu untuk kepentingan politik mereka. Termasuk yang kemarin menimbulkan kontroversi
yang melakukan penyerangan terhadap Nabi Muhammad. Di agama Buddha, ya terjadi. Contoh di Myanmar. Para biksu-biksu Buddha terlibat dalam politik untuk menyerang kaum Muslim dari sana yang disebut dengan etnik Rohingya itu. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda mengerti ya topik ini. Itulah uraian saya apa itu politisasi agama. Apa efeknya, apa penyebabnya, dan apa solusinya. Mudah-mudahan Anda mengerti ini dan Anda tidak menjadi korban politisasi agama. Ya, bila Anda menjadi politisi, Anda tidak boleh menjadikan agama sebagai alat politik Anda. Bila Anda menjadi tokoh agama, jangan juga Anda menjadikan agama Anda sebagai alat politik mencapai tujuan-tujuan politik Anda. Kita sebagai warga juga tidak boleh menjadi korban dengan cara meningkatkan pemahaman keagamaan kita sehingga kita tidak berada dalam shallow religion, agama yang dangkal, tapi kita harus menjadi adalah orang yang memiliki strong and committed religion, orang atau warga yang memiliki tingkat pemahaman agama yang kuat dan committed. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di baik di sini nanti di kolom komen di video ini ya, kalau nanti Anda lihat di YouTube ya, atau nanti di grup. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin live, Pak. Izin live. Kan, nih sebentar lagi azan nih. Ya. Izin live ya, Pak. Terima kasih, Silakan. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.